Hi guys, how are you today? Are you ready for the new topic? The new topic is sifat koligatif larutan elektrolit. Sebelumnya kita telah membahas mengenai sifat koligatif menurut larutan non-elektrolit. Nah, larutan elektrolit adalah dalam larutan tidak menghasilkan ion. Contohnya adalah gula, jika dilarutkan akan tetap menjadi larutan gula dan tidak menghasilkan ion gula. Berbeda dengan larutan elektrolit. Larutan elektrolit dalam larutan akan menghasilkan ion-ion. Contohnya adalah NaCl. Jika dilarutkan dalam air, maka akan menghasilkan ion Na+ dan Cl- dengan jumlah mol masing-masing sesuai jumlah mol yang dilarutkan pada awal. Dan juga contoh yang kedua adalah MgCl2 akan berubah menjadi ion Mg2+ plus 2Cl- dengan masing-masing jumlah mol mengikuti koefisiennya. Karena larutan elektrolit mengalami reaksi ionisasi dalam larutan, maka nilai sifat koligatif larutan elektrolit lebih tinggi daripada larutan non-elektrolit yang konsentrasinya sama. Oleh karena perbedaan tersebut, maka pada perhitungan untuk sifat koligatif larutan elektrolit menggunakan faktor Van Hoff atau dilambangkan dengan I kecil. Rumus untuk faktor Van Hoff adalah I sama dengan 1 plus N kurang 1 dikali alfa, di mana N merupakan jumlah ion pada larutan elektrolit, dan alfa adalah derajat ionisasi larutan elektrolit. Elektrolit kuat memiliki derajat ionisasi 1, dan elektrolit lemah memiliki derajat ionisasi lebih dari 0 kurang dari 1. Oke, selanjutnya kita mulai dengan latihan soal dari latihan 1.6 halaman 25. Kita mulai dengan nomor 1, yaitu pada soal diketahui massa pelarut yang 400 gram, jumlah mol natrium sulfat 0,02 mol, dan suhu 20 derajat Celcius, serta tekanan uap pelarut murni 17,4. Dan yang ditanyakan adalah tekanan uap larutan atau dilambangkan dengan P besar. Rumus untuk mencari tekanan uap larutan adalah P derajat dikali XP. Nah, karena ini larutan elektrolit, maka kita tambahkan faktor Van Hoff-nya, yaitu I. Kita mulai dari P derajatnya sudah diketahui 17,4 mmHg, maka kita mencari fraksi mol pelarutnya. XP sama dengan NP per NP plus NT. Maka mol pelarutnya adalah 400 bagi 18. Dan untuk mol terlarutnya sudah didapatkan 0,02, maka perhitungannya untuk XP-nya adalah 22,22 per 22,24, hasilnya 0,99 untuk fraksi mol pelarut. Selanjutnya adalah untuk faktor Van Hoff dari natrium sulfat. Natrium sulfat bereaksi ionisasi menjadi 2Na+ plus SO42-, di mana jumlah ionnya adalah 2 plus 1, yaitu 3. Karena natrium sulfat adalah elektrolit kuat, maka tidak perlu pakai rumus 1 plus N-1, jadi langsung saja I sama dengan jumlah ionnya, yaitu 3. Seperti itu. Setelah diketahui semuanya, maka selanjutnya adalah tekanan uap larutan adalah P derajat dikali XP dikali I, yaitu 17,4 dikali 0,99 dikali 3, hasilnya 51,678 mmHg. Selanjutnya nomor 2, diketahui massa terlarutnya 48 gram, jumlah molnya menjadi 0,4 mol, massa pelarutnya 100 gram, dan faktor Van Hoff-nya adalah 2, karena MgSO4 reaksi ionisasinya adalah Mg2+ plus SO42-. Lalu Kf-nya 1,86. Yang ditanyakan TF larutan. Untuk jawabannya, delta TF, kita mulai dari delta TF-nya, yaitu KFM kali I, dimana KF-nya 1,86, molalitasnya adalah 0,4 dikali 1000 per 100, I-nya adalah 2, maka untuk delta TF-nya adalah 14,88 derajat Celcius. Setelah diketahui delta F, maka kita mencari TF larutannya, yaitu TF derajat dikurangi delta TF larutan. Selanjutnya kita berpindah ke nomor 6. Nomor 6 diketahui konsentrasi H2S 1 molar, konsentrasi urea 2 molar. Yang ditanyakan adalah persen ionisasi H2S terhadap urea.
Jadi di sini kita membandingkan konsentrasi H2S dengan faktor Van Hoff dengan konsentrasi urea. Konsentrasi H2S tadi 1, faktor Van Hoff-nya adalah 1 plus N-1 dikali alfa, sama dengan konsentrasi urea adalah 2. Faktor Van Hoff untuk H2S adalah 1 plus 3-1 dikali derajat alfanya, yang kita akan cari, sama dengan 2, maka hasilnya 1 plus 2 alfa sama dengan 2, 2 alfa sama dengan 2 kurang 1, yaitu 1, maka alfanya adalah 1 per 2 atau 0,5. Maka volume H2S yang terion adalah 0,5 volume atau sama dengan 50%. Selanjutnya adalah nomor 7. Diketahui TB larutan 115 derajat Celcius untuk urea dan tekanan uap larutannya 1 atm. Yang ditanyakan adalah titik didih untuk MgCl2 yang dibandingkan terhadap urea. Selanjutnya adalah kita memakai data urea terlebih dahulu, yaitu TB sama dengan TB derajat plus delta TB. Yang kita mau cari adalah delta TB-nya, di mana 115 dikurangi 100, yaitu hasil selisihnya adalah 15 derajat Celcius untuk data delta TB urea. Setelah didapatkan delta TB-nya, maka untuk menghitung titik didih MgCl2 adalah titik didih pelarut murni ditambah delta TB yang dicari dikali dengan I. Karena MgCl2 adalah elektrolit, maka memakai faktor Van Hoff. Maka hasilnya adalah 100 ditambah 15 dikali 3, yaitu 100 ditambah 45, yaitu adalah 145 untuk MgCl2. Selanjutnya, nomor 14. Diketahui konsentrasi urea 0,3 molar, konsentrasi HCN 0,2 molar, di mana HCN memiliki jumlah ionnya adalah 2, dan yang ditanya adalah derajat ionisasi untuk HCN. Maka jawabannya adalah kita buat perbandingan antara konsentrasi urea dengan konsentrasi HCN. Jangan lupa untuk faktor Van Hoff untuk HCN-nya. Jadi 0,3 untuk konsentrasi urea, 0,2 untuk konsentrasi HCN, di mana faktor Van Hoff-nya adalah 1 plus 2 dikurang 1 dikali derajat ionisasi. Maka dapatkan 0,3 sama dengan 0,2 plus 0,2 alfa. Alfanya adalah 0,5, maka alfa atau derajat ionisasi untuk HCN adalah 0,5. Jadi dapat disimpulkan, untuk sifat koligatif larutan itu ada dua jenis, yaitu non-elektrolit dan elektrolit. Jadi kita rumus dasarnya sama, hanya saja perbedaannya untuk elektrolit ada penambahan faktor Van Hoff-nya dari jumlah ionnya. Jadi sebelum mengerjakan soal, dilihat dulu apakah soal tersebut untuk elektrolit atau non-elektrolit. Untuk elektrolit, faktor Van Hoff adalah dengan rumus dilambangkan dengan I. Rumusnya adalah 1 plus N dikurang 1 kali alfa, di mana N adalah jumlah ionnya, sedangkan alfa adalah derajat ionisasi. Untuk elektrolit kuat, faktor Van Hoff adalah sama dengan jumlah ionnya. Jadi langsung saja kalau dia jenis elektrolit kuat, maka sebesar jumlah ion itu adalah nilai untuk faktor Van Hoff-nya, karena derajat ionisasinya 1, jadi tidak ada berpengaruh. Jadi tidak perlu dihitung lagi dengan rumus 1 plus N-1 kali alfa. Jadi langsung saja hanya untuk elektrolit kuat. Untuk latihan soal mandiri, silakan kerjakan halaman 25 latihan 1.6, 10 soal lagi yang belum dibahas oleh Miss. Oke, bye, thank you.